Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Irwansyah Gian MPD selaku dosen penyuntingan. Perkenalkan, nama saya Anastika Ashari Senja dari kelompok 2 kelas R5E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kategori penyuntingan berdasarkan bahan suntingan. Pokok pembahasan materi yang akan saya sampaikan terdiri dari 3 bab. Bab 1 yaitu hakikat penyuntingan. A. Hakikat penyuntingan menurut NST. B. Hakikat penyuntingan menurut Wibowo. C. Hakikat penyuntingan menurut Agung. D. Sintesis. Bab kedua yaitu kategori penyuntingan berdasarkan bahan suntingan. A. Penyuntingan bahan media cetak terdiri dari 1. Penyuntingan surat kabar, 2. Penyuntingan newsletter, 3. Penyuntingan majalah, 4. Penyuntingan iklan, 5. Penyuntingan poster. Bab ketiga yaitu berlatih menerapkan etika penyuntingan. A. Definisi etika penyuntingan, B. Langkah penerapannya. Kita masuk pada materi pertama yaitu hakikat penyuntingan. A. Hakikat penyuntingan. Menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memerhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat, serta mengedit. Menurut NST tahun 2017, halaman 8. Maksud dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam kegiatan menyunting, seorang penyunting naskah harus menguasai bahasa Indonesia dalam arti luas. Penyunting naskah harus tahu mana kalimat yang baik dan benar, dan mana kalimat yang salah dan tidak benar. Penyunting juga harus menguasai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku saat ini. Penyunting juga harus paham bentuk tentang penggunaan huruf kapital, penggalan kata, penggunaan tanda baca. B. Masih dalam hakikat penyuntingan. Penyuntingan adalah aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Menurut Wibowo tahun 2016. Maksud dari pengertian di atas bahwa penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis naskah sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan. Pada media non-cetak, penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang ditulis atau telah dikirim seorang penulis sehingga naskah tersebut siap untuk disiarkan dan ditayangkan oleh media audio dan visual, termasuk internet. C. Masih dalam hakikat penyuntingan. Menyunting atau mengedit adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum dipublikasikan, menurut Agung tahun 2019. Maksud dari pengertian di atas bahwa proses menyunting adalah suatu kegiatan untuk memeriksa dan memperbaiki naskah yang telah dikirim seorang penulis supaya tidak ada kesalahan dari segi tata kalimat, judul, ejaan, struktur, dan lain sebagainya pada naskah tersebut, sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan dan dapat dibaca serta menjadi ilmu bagi pembacanya. Yang E. Sintesis. Dapat kita tarik garis besar dari definisi penyuntingan ditinjau dari pandangan para ahli, yaitu penyuntingan adalah suatu langkah untuk memeriksa naskah seorang penulis sebelum dipublikasikan dengan memerhatikan unsur-unsur penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, untuk mengurangi kesalahan serta memerhatikan struktur kalimat dan pedoman penulisannya, agar naskah tersebut siap untuk diterbitkan di berbagai media dan memiliki gaya kepenulisannya sendiri atau disebut dengan gaya selingkung. Penyunting juga merupakan suatu wadah untuk belajar dalam mengolah kata dan mempelajari susunan paragraf yang baik dalam penulisan suatu karya. Selanjutnya, kita masuk ke materi 2, yaitu kategori penyuntingan berdasarkan bahan suntingan. A. Penyuntingan media cetak. Penyuntingan media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar, majalah. Dalam uraian berikut ini disampaikan macam-macam media cetak, yakni newsletter, surat kabar, tabloid, dan majalah.
Di samping itu, buku juga merupakan media cetak yang memerlukan penyuntingan. Menyunting naskah yang akan dimuat dan diterbitkan salah satu media cetak berbeda dengan media cetak yang lain. Masing-masing media cetak memiliki keunikan dan kekhasan. Menurut Laksono tahun 2019, halaman 17. Maksudnya, penyuntingan pada media cetak yaitu berupa perubahan dan perbaikan pada media massa yang dicetak dan diterbitkan seperti koran, majalah, tabloid. Ini banyak memerlukan perubahan dari segi kepenulisannya karena media cetak dibuat untuk konsumsi publik, sehingga masing-masing media cetak ini mempunyai nilai khas. 1. Penyuntingan surat kabar. Surat kabar adalah suatu lembaran yang memuat informasi secara kompleks. Satu halaman surat kabar memuat sejumlah tulisan. Tulisan yang disajikan pun cukup variatif. Oleh karena menghadirkan tulisan yang lebih banyak, sajian serta tampilan halaman surat kabar ditata sedemikian rupa, sehingga enak dibaca dan menarik. Secara umum, komposisi yang disampaikan surat kabar terdiri atas berita, artikel, fiksi, dan foto atau bagan, menurut Rifai tahun 2011. Maksudnya adalah surat kabar ini merupakan suatu halaman atau lembaran yang memuat beberapa informasi dengan variasi tulisan sehingga dapat menarik massa untuk dapat membaca. Surat kabar digunakan juga untuk informasi dalam kepentingan ilmiah dan akademik. Sebagai artikel yang memuat dan menyebarkan suatu keilmuan, penyuntingan surat kabar memvariasikan tulisan supaya menarik dan mampu memparafrasekan bahasa serta penulisan ejaan, huruf kapital, dan huruf miring. Contoh penyuntingan surat kabar. Berikut adalah contoh penyuntingan pada penulisan huruf kapital dan bilangan di surat kabar. Contoh kalimat ini adalah salah. Hujan abnormal menelan korban jiwa di Bantul. Sumber dari Koran Harian Jogja, Sabtu 15 Februari 2020. Contoh kalimat yang benar yaitu jenis hujan abnormal yang terjadi di Bantul memakan banyak korban jiwa. Penjelasannya, pada penyuntingan kalimat di atas, kita menyunting kata menelan seharusnya menggunakan kata memakan. Pada penyuntingan kedua, yaitu nama kota seharusnya berada di awal, bukan di akhir. 2. Penyuntingan newsletter. Penyuntingan newsletter merupakan penyuntingan terhadap laporan berita harian terkait masalah teknis pemuatan, penempatan, dan juga jumlah berita. Maka, pemilihan narasumber, gaya berita, dan opini media yang ditawarkan bisa menjadi frame bagi khalayak untuk menentukan sikapnya atas suatu isu tertentu. Dengan demikian, peranan media massa dalam proses pembentukan opini publik dalam komunikasi politik menjadi strategis. Tidak halnya dalam konteks pendistribusian pesan yang bersifat umum, melainkan yang lebih penting dari itu adalah nilai berita politik yang diterima oleh khalayak. Menurut Apriyadi Tamburaka tahun 2012 halaman 134-138. Maksudnya, yaitu penyuntingan pada newsletter ini merupakan perubahan-perubahan yang disesuaikan pada penulisan berita dengan memperhatikan unsur 5W plus H. Selain itu, newsletter juga harus memuat isu yang dituliskan dengan teknis penempatan atau susunan dan jumlah berita serta sumber berita itu harus jelas dan sesuai pada fakta. Banyak penulisan opini supaya dapat menarik publik pada komunikasi sosial dan pandangannya terkait isu yang dibawakan. Contoh penyuntingan newsletter. Dalam pelaporan kegiatan penyuntingan berita, seorang reporter harus membuat berita dengan memerhatikan unsur 5W plus 1H. Sebagai contoh berikut, contoh kalimat salah. Senin 8 Februari 2021, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan selama ini ada kesulitan aksesibilitas masyarakat wilayah Bogor Barat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan. Selama ini, warga Parung Panjang harus berobat cukup jauh ke wilayah Kabupaten Tangerang atau ke Lewiliang, tegas Ade. Ade mengajak kepada para perwakilan negara sahabat untuk turut berkontribusi dan berdonasi untuk membantu pembangunan rumah sakit PMI di Kabupaten Bogor. Mari berinvestasi di Kabupaten Bogor untuk mendorong mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor sehat, imbuhnya. Sumber newsletter, Mahendra Dewi Ridho, Tim Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Bogor, Senin 8 Februari 2021. Contoh kalimat yang benar, yaitu Senin 8 Februari 2021, Bupati Bogor telah meresmikan rumah sakit, tepatnya di daerah Parung Panjang.
Rumah sakit ini bernama PMI. Peresmian ini dilakukan karena di daerah Parung Panjang lumayan jauh dari fasilitas kesehatan, harus ke daerah Lewiliang. Maka dari itu, rumah sakit ini sangat membantu warga untuk berobat karena lokasi yang strategis. Penjelasannya, pada kalimat awal tidak menggunakan unsur 5W plus H, yang tepat karena hanya ada unsur siapa yaitu Gubernur Bogor dan unsur mengapa yaitu meresmikan rumah sakit. Kalimat tersebut tidak lengkap, maka perubahannya harus memuat tanggal kejadian, apa yang terjadi, siapa yang terobati, bagaimana tujuannya, mengapa dapat terjadi, dan kalimat itu dirangkai menjadi kepaduan yang tepat. 3. Penyuntingan majalah. Penyuntingan majalah adalah tulisan yang dimuat lebih panjang dan lebih banyak. Majalah adalah bagian dari media massa, terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu majalah berita lebih menekankan isi majalahnya berita, berupa berita biasa, laporan mendalam, berita ringan, atau feature. Majalah hobi banyak memuat berita seputar hobi, yaitu artikel tentang hobi dan tokoh serta peristiwa yang berkaitan dengan hobi. Majalah hiburan tentu lebih menekankan tulisan yang berkaitan dengan hiburan, baik yang berbentuk artikel maupun berita, menurut Laksono tahun 2019 halaman 19. Maksudnya adalah majalah merupakan bagian dari media cetak yang memuat beberapa informasi yang lebih panjang dibandingkan dengan koran atau surat kabar dan newsletter. Majalah berupa lembaran-lembaran yang dapat dibukukan. Selain informasi, majalah juga memuat tentang berita, laporan, kreativitas, seni, peristiwa, dan lainnya. Majalah juga terbagi menjadi beberapa jenis, ada yang berkaitan dengan hiburan, hobi, dan seputar berita formal. Contoh penyuntingan majalah. Pada penyuntingan majalah, salah satunya dapat kita lihat pada tanda baca dari hasil tulisan kreatif yang dimuat ke dalam majalah, yaitu sebagai berikut. Contoh kalimat salah. Pencapaian Maroko tentu saja akan membangkitkan semangat seluruh benua Afrika, tapi membangkitkan semangat dan memimpikan saja tidak cukup untuk menumbuhkan permainan dan membuat sepak bola Afrika lebih kompetitif untuk memenangkan Piala Dunia. Sumber BBC News Majalah, Senin 12 Desember 2022. Contoh kalimat yang benar yaitu, pencapaian Maroko saat ini tentu saja dapat membangkitkan semangat pesepak bola di benua Afrika. Namun, membangkitkan semangat dan bermimpi saja tidak cukup untuk mengembangkan permainan dan membuat sepak bola Afrika lebih kompetitif dalam memenangkan ajang Piala Dunia. Penjelasannya, dalam penulisan kita menggunakan tanda koma dengan benar dan juga mengganti dan mengubah beberapa diksi seperti menumbuhkan menjadi mengembangkan, menyelaraskan kalimat supaya lebih hidup. 4. Penyuntingan iklan. Iklan adalah elemen komunikasi pemasaran yang persuasif, non-personal, dibayar oleh sponsor, dan disebarkan melalui saluran komunikasi massa untuk mempromosikan pemakaian barang atau jasa. Penyuntingan pada iklan adalah memperbaiki bahasa iklan yang merupakan ragam bahasa yang khas, sangat menekankan aspek bujukan dan nilai komunikasi sehingga ragam bahasa ini cenderung singkat, lugas, dan sloganis, menurut Wibowo dan Karimah tahun 2012. Maksudnya, penyuntingan pada iklan ini adalah proses memperbaiki bahasa pada suatu kanal pemasaran yang bersifat persuasif. Penyuntingan lebih berfokus kepada bahasanya dengan melihat aspek bujukan atau rayuan yang dapat memikat calon-calon pelanggan. Bahasa iklan juga cenderung sloganis yang memiliki bahasa kreatif yang menjadi unsur penting pembangkit suatu produk. Contoh penyuntingan iklan. Pada iklan di bawah ini, kita dapat melihat kesalahan penggunaan huruf dan pemilihan diksi yang kurang tepat. Contoh kalimat salah. Perhatikan iklan berikut. Hadiri dan saksikan pameran dan bursa buku di Dinamo Convention Center tanggal 8-13 November 2008. Tersedia berbagai macam buku, harga paling murah, koleksi buku lengkap, harga diskon. Fakta yang terdapat dalam penggalan iklan tersebut adalah sumber iklan quizmedia.id, Senin 11 Oktober 2021. Contoh kalimat yang benar yaitu hadiri dan saksikan pameran dan bursa buku di Dinamo Convention Center tanggal 8-13 November 2008. Tersedia berbagai macam buku, harga paling murah, koleksi buku lengkap, ada pilihan buku yang berkualitas. 5. Penyuntingan poster. Poster adalah sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan perhatian orang yang lewat
untuk menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai tahun 2010 halaman 51. Penyuntingan poster merupakan bentuk dari pengubahan bentuk ajakan ke dalam tulisan yang panjang menjadi efektif dan efisien. Maksudnya adalah penyuntingan pada poster memiliki suatu bentuk pemeriksaan, pengubahan, dan cara untuk memvariasikan kebahasaan yang panjang disisipkan ke dalam satuan lembaran yang menarik dan tujuannya untuk menghimbau orang lain dengan bahasa yang efektif dan efisien serta komunikatif. Contoh penyuntingan poster. Contoh penyuntingan poster yang salah terdapat pada iklan nomor 1 di sebelah kiri ini. Ikan bergizi tinggi, sehat, dan enak. Adapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Sumber poster dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Senin 31 Desember 2018. Kemudian, contoh poster yang benar terdapat nomor 2 di sebelah kanan, yaitu ikan yang bergizi tinggi, sehat, dan enak untuk dimakan. Adapun jenis ikannya baik untuk tubuh karena lemak ikan adalah lemak tak jenuh yang mudah dicerna. Mari kita konsumsi ikan. Dituliskan penggunaan diksi yang tepat supaya pembaca ini lebih mudah mengerti serta tidak boros dalam penggunaan diksi. B. Berlatih menerapkan etika penyuntingan. Definisi etika penyuntingan. Hakikat kode etik penyuntingan adalah rambu-rambu yang perlu diperhatikan penyunting naskah sebelum menyunting supaya tidak terjadi persoalan dan masalah di kemudian hari. Rambu-rambu ini merupakan pedoman atau pegangan bagi penyunting dalam menyunting naskah, NST 2012. Maksudnya yaitu dalam menyunting seorang penyunting harus berpegang teguh pada kode etik, yaitu artinya penyunting harus tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyuntingan naskah. Jika penyunting tidak memahami kode etik penyunting naskah, akan menyebabkan terjadinya kemungkinan ia melakukan salah sunting. Pelatihan pertama, mulai dari menyunting teks tanpa tanda baca, yaitu penyunting harus cermat menemukan kesalahan pada setiap kalimat, menurut Laksono tahun 2019. Maksudnya yaitu untuk membiasakan calon penyunting mengenal lebih dulu teks yang akan disunting. Pengenalan ini dilakukan sebagai sarana calon penyunting agar tidak salah dalam menyunting teks tersebut. Penyuntingan telah disebutkan bisa sampai tahap mengganti bahkan menghapus suatu hal dalam buku. Melalui hak yang diberikan ini, penyunting boleh menghilangkan beberapa hal yang dianggap tidak perlu, namun tetap harus memperhatikan konteks. Contohnya, pada kalimat ini, seorang penyunting dapat menghilangkan dan mengganti isi dari naskah yang diberikan penulis. Misalnya, mengurangi alur, mengganti kata, atau frasa yang berulang dan tetap harus berkonsultasi dengan penulis. Contoh kalimat yang salah. Tidak menelan korban jiwa dalam tanah longsor itu. Kerugian hanya material saja. Masih kita lakukan penelusuran secara rinci. Penyebabnya karena hujan yang turun sangat lebat, ujarnya. Contoh kalimat benar. Kejadian tanah longsor itu tidak menelan korban jiwa, tetapi hanya kerusakan material saja seperti bangunan yang runtuh. Kita masih terus mengupayakan dalam penelusuran dan penyelidikan. Penjelasan, penyuntingan di atas mengubah frasa dan isi naskah menjadi lebih mudah dipahami. Simbol tanda koma diganti dengan tanda titik. Langkah pelatihan kedua ialah menyunting teks dengan berfokus pada kata dan kalimat. Kalimatnya harus mudah dipahami. Jika ada kalimat yang sulit, maka penyunting harus membuatnya sederhana, menurut NST tahun 2017. Maksudnya yaitu setelah penyunting mengetahui atau mengenal konteks awal dari sebuah teks, maka penyunting boleh memulai kegiatan menyunting dengan memperhatikan perubahan yang sesuai. Perubahan ini dimaksudkan agar karya menjadi lebih baik dan berkualitas. Contohnya, penyunting harus tetap berfokus kepada kata kalimat yang disuntingnya. Misalnya, penyunting harus memperhatikan kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku, kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, kesalahan diksi atau pilihan kata. Contoh kalimat yang salah, menjelang musim penghujan, warga Bantul mulai dilanda kekhawatiran. Lebih lanjut, Ali mengatakan air dari tampungan masjid tersebut selain digunakan oleh warga sekitar juga dipakai oleh jamaah. Contoh kalimat yang benar. Menjelang musim penghujan, warga Bantul mulai dilanda kekhawatiran. Lebih lanjut, Ali mengatakan bahwa selain digunakan oleh warga sekitar, air dari tampungan masjid juga dipakai oleh jemaah. Penyuntingan kalimat tersebut berfokus pada penambahan diksi dan pengubahan kata tidak baku menjadi baku. Langkah ketiga yaitu dari pihak pembimbing.
Pihak pembimbing ini sebaiknya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memberikan pelajaran mengenai penyuntingan untuk mendorong produktivitas dan kemampuannya, terutama pada memperbaiki teks menurut Utami dan Syarifuddin tahun 2011. Maksudnya yaitu, pihak pembimbing diibaratkan sebagai guru yang tugasnya mengajari penyunting pemula. Pihak pembimbing perlu membagikan ilmunya kepada pemula, terlebih mengenai cara memperbaiki teks, karena itu merupakan hal yang sulit bagi pemula. Contohnya, pembimbing harus terus melatih penyunting pemula untuk mengasah skillnya seperti memberikan banyak latihan guna memperbaiki teks. Contoh penulisan paragraf yang salah. Meja merupakan salah satu alat yang banyak fungsinya. Misalnya, kegunaan meja itu sendiri yaitu sebagai meja makan, alas untuk menulis, dan sebagainya. Meja juga terbuat dari berbagai macam bahan seperti kayu, kaca, besi. Tidak sedikit orang yang mempunyai meja. Bahkan setiap rumah, kantor, pasti tersedia banyak meja. Jadi meja merupakan salah satu alat yang dibutuhkan oleh semua orang dan memiliki banyak fungsi. Paragraf tersebut tidak membangun kesatuan dan kepaduan dengan baik karena pada kalimat pertama, penulis membicarakan fungsi meja. Kalimat kedua, terdapat pengulangan kata, kegunaan meja itu sendiri. Jadi sama saja dengan fungsi meja sehingga terjadinya pemborosan. Contoh penulisan paragraf yang benar yaitu, meja merupakan salah satu alat yang memiliki banyak fungsi. Di setiap rumah, kantor, pasti tersedia banyak meja. Dapat kita lihat bahwa fungsi meja yaitu sebagai meja tamu, meja makan, alas untuk menulis, meletakkan barang-barang, dan terkadang dipakai sebagai pelengkap interior. Saat ini, meja dibuat dengan beberapa variasi dan warna supaya berfungsi juga dalam segi estetika, disesuaikan dengan warna kursi atau warna cat tembok. Kalimat pada paragraf tersebut sudah memiliki kepaduan, karena kalimat satu dan lainnya membicarakan dengan fungsi meja secara rinci. Simpulan, penyuntingan adalah suatu langkah untuk memeriksa naskah seorang penulis sebelum dipublikasikan, dengan memperhatikan unsur-unsur penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, untuk mengurangi kesalahan serta memperhatikan suatu struktur kalimat dan pedoman penulisannya, agar naskah tersebut siap untuk diterbitkan di berbagai media. Kategori penyuntingan berdasarkan bahan suntingan, yaitu berdasarkan bahan suntingan media cetak yang kita bagi menjadi penyuntingan surat kabar, newsletter, majalah, iklan, dan poster. Selain itu, ada juga cara berlatih untuk menyunting. Baiklah, kita sudah sampai di akhir materi, dan saya izin untuk meminta maaf jika terjadi beberapa kesalahan. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.